kejujuran dalam pendidikan, dan pendidikan dalam kejujuran. Di tengah gemuruh ruang kelas dan tumpukan buku pelajaran, tersembunyi satu aspek yang seringkali terabaikan dalam dunia pendidikan, yaitu kurangnya kejujuran. Sekarang, sekolah hanyalah gedung dan formalitas saja. Tidak ada lagi nilai kejujuran di dalamnya. Seperti kabut tipis yang menyelimuti matahari terbit. Kurangnya kejujuran dalam pendidikan merusak landasan yang seharusnya kokoh bagi generasi masa depan. Pendidikan seharusnya menjadi tanah subur, tempat biji pengetahuan ditanam dan tumbuh. Kita dididik untuk jujur, tapi ternyata masih ada kecurangan masif yang dilakukan. Saat kejujuran dipertaruhkan, akar-akar kepercayaan pun mulai rapuh. Saya, Aura Cantik Ardanis, akan menceritakan sebuah kisah. Belajar dengan sangat keras, pagi, siang, dan malam, agar nilai ujianku tidak turun, agar aku bisa menggapai cita-cita yang tinggi. Tapi cita-cita itu hampir dipadamkan oleh lingkaran setan. Saat ini, saya akan menceritakan apa yang selama ini telah terjadi. Maka, dengarkanlah baik-baik tanpa menghakimi. Saat itu, ujian akhir semester sedang diadakan. Aku merasa gelisah dan juga stres karena teman seangkatanku menyontek. Rasa trauma hadir karena ini tidak sekali dua kali mereka lakukan padaku. Hatiku rasanya tercekik. Namun, aku harus tetap kuat menghadapi segala ketakutan ini, agar aku bisa melangkah menuju masa depan untuk menemukan cahaya dalam gelap yang berat. Meskipun aku harus menjalani itu sendiri. Saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka semua melakukan kebohongan di atas kecurangan. Aku tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam. Tapi sebenarnya aku ingin mengungkapkan segalanya kepada kalian semua. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Aku terlalu takut untuk menjelaskan kepada semua orang. Apa yang harus aku lakukan? Seseorang katakan, apa yang harus aku lakukan? Selama ini, aku selalu memaklumi mereka. Tapi apakah aku harus selalu diam dengan semua ketidakadilan ini? Aku tidak ingin ada praktik kecurangan lainnya lagi.
mengadu kepada siapa? Kepada siapa aku harus mengadu? Aku akan mengadu kepada guru, agar semua orang tahu kecurangan yang telah terjadi. Akan aku ungkap seluruh kebenarannya. Saat itu, aku menemui guru dan juga menjelaskan seluruh tipu muslihat dan juga kelicikannya. Tapi guru itu hanya menenangkan aku dan memberikan aku semangat agar aku tetap jujur dalam ketidakjujuran ini. Guru itu tidak bisa melakukan hal apapun. Aku juga sudah berusaha bertanya dan juga menjelaskan kepada guru lain, tapi responnya tetap sama. Meskipun aku sudah memberikan solusi dari masalah itu, beliau mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan itu tidak bisa dilakukan. Meskipun aku kecewa, tapi aku tetap hormat dan juga taat kepada guru. Di mana keadilan itu? Di mana? Katakan padaku. Aku sudah mendakinya jauh sampai patah kaki. Aku tidak tahu harus melakukan apa-apa lagi. Aku bingung. Semua orang juga sudah menjauhi aku karena aku dianggap sok suci. Aku juga dianggap cari perhatian ke guru, dan mereka juga mengatakan aku bodoh karena aku jujur dalam ujian. Tapi dengarkanlah aku. Apakah aku salah melakukan semua ini? Ini semua agar tidak ada praktik kecurangan yang lainnya. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain berdoa dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba mohon, kuatkanlah hamba dalam menghadapi segala cobaan dan ujian ini. Ampunilah dosa hamba, Ya Allah. Hamba yakin atas segala janji-janji-Mu. Hamba sangat bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada hamba. Ampunilah dosa hamba, Ya Allah. Hamba ridho dan ikhlas atas apapun yang akan terjadi kelak. Saat ujian berakhir, wali kelas mulai mengumumkan peringkat kelas. Aku ketakutan dan keringat dingin. Tapi yang bisa aku lakukan hanya pasrah dan berdoa kepada Allah. Tak disangka aku mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Ini semua sesuai dengan kehendak Allah. Aku sangat bersyukur atas apa yang Engkau berikan, Ya Allah. Alhamdulillah. Ini semua karena kebesaran dan keajaiban Allah. Sungguh, pertolongan Allah itu nyata. Sebagai siswa, kita memiliki tanggung jawab untuk memerangi ketidakjujuran. Kita bisa menjadi pahlawan tanpa jubah yang menegakkan nilai-nilai kebenaran. Mengajarkan bahwa hasil yang diperoleh dengan jalan pintas tidak akan sebanding
dengan kepuasan dari usaha sungguh-sungguh. Mendekati pendidikan dengan kejujuran adalah memberikan hadiah berharga kepada diri sendiri dari generasi mendatang. Ini adalah komitmen untuk mengukir karakter yang kokoh dan integritas yang tak tergoyahkan. Saat kita memilih kejujuran, kita mengajarkan bahwa kebenaran adalah fondasi yang kokoh. Relasi antara guru dan murid, antara satu manusia dengan yang lain. Maka, mari kita berdiri sebagai pelopor perubahan. Mari kita hadapi ketidakjujuran dalam pendidikan dengan mata tegak dan hati yang penuh semangat. Kita bisa merawat pendidikan sebagai tempat di mana kebenaran itu mekar, di mana pengetahuan diperoleh dengan integritas, dan di mana generasi mendatang tumbuh dan berkembang dalam bayang-bayang kejujuran yang abadi. Sekian kisah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.